Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan pesan untuk warga Jakarta semua terkait dengan rencana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang akan kita mulai nanti malam pukul 00 tanggal 10 April 2020. Lockdown atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta itu sudah diberlakukan, dan rantau terbesar yang dihuni oleh masyarakat kita adalah Jakarta. Orang Minang banyak merantau di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, sahabat, Bapak, Ibu, adik, kawan-kawan muda yang melihat channel YouTube Pelantara Mudo ini, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan segala kesulitan yang kita hadapi pada saat ini akan segera berakhir dan Allah limpahkan maghfirah dan rahmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, 2 hari yang lalu lockdown atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta itu sudah diberlakukan, dan rantau terbesar yang dihuni oleh masyarakat kita adalah Jakarta. Orang Minang banyak merantau di Jakarta. Walaupun rantau orang Minang itu banyak dan tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan mancanegara. Anekdotnya adalah di mana ada pasar, di situ pasti ada orang Minang. Karena etnis ini kita dikenal sebagai etnis yang pandai berdagang, etnis yang merantau atau bertransmigrasi dengan mandiri. Kelebihan orang Minang adalah tidak pernah disuruh untuk bertransmigrasi, dia akan bertransmigrasi sendiri. Begitu anekdot yang sering disampaikan, dan itu memang sebuah kenyataan. Merantau bagi orang Minang adalah pilihan untuk hidup, mencari kehidupan yang lebih baik. Merantau merupakan jalan terbaik, karena di kampung tidak memiliki aset yang untuk bisa diolah, atau aset itu sangat sedikit karena kita banyak di kampung. Nah, karena itulah merantau menjadi pilihan. Antara orang rantau dan kampung itu mempunyai ikatan yang sangat kuat. Dulu pasca PRRI 1958 sampai masa Orde Baru, kampung kita Minangkabau termasuk daerah yang sangat sulit. Kita melihat bahwa sekolah-sekolah didirikan, irigasi dibangun, masjid-masjid dibangun, semuanya lebih banyak datang bantuan dari rantau. Aset rantau sangat besar membangun negeri ini. Dan itulah kenapa sampai hari ini orang rantau menjadi salah satu tiang penyangga kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung. Kini kita
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini tidak hanya di kampung, tapi juga di rantau. Tidak semua orang kita, dusana-dusana kita sukses di rantau. Banyak juga yang bekerja di sektor-sektor lain. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi buruh, dan banyak yang menjadi pedagang-pedagang kecil atau yang disebut dengan pedagang kaki lima. Belum memiliki rumah, masih mengontrak, belum memiliki kehidupan yang memadai. Inilah yang menjadi sebuah nilai kekhususan bagi kita orang Minang. Sesusah apapun hidup di rantau, kita tidak pernah akan menceritakan betapa susahnya. Tapi kondisi ini sekarang berbeda. Hari ini kampung juga mendapatkan masalah, rantau juga bermasalah. Dusana-dusana kita dari rantau banyak yang ingin pulang, ataupun yang di kampung meminta mereka untuk pulang. Karena bagaimanapun susah senang, kok susah lai di hadapan mato. Orang tua yang memiliki anaknya di rantau tidak akan pernah bisa nyaman hidupnya di kampung dengan situasi yang ada hari ini. Dia akan meminta anak-anaknya pulang. Dia keluarga-keluarga begitu juga akan meminta dusana-dusananya pulang. Lebih baik bersama-sama di kampung, susah senang dihadapi, daripada hidup di rantau yang tidak jelas, yang tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu bagaimana situasinya ke depan. Ini menjadi persoalan yang sangat besar yang harus kita atasi bersama-sama. Hari ini data yang terbaru kita lihat jam ini disajikan bahwa di Sumatera Barat kita ada 31 orang yang terjangkit kasus corona. Kemudian 3 orang sudah dinyatakan meninggal, dan yang sembuh itu baru 7 orang. Dan kemungkinan kasus ini akan terus meningkat karena begitu banyaknya masyarakat yang mulai pulang, eksodus. Ramadan merupakan momentum yang ditunggu-tunggu selama ini bagi dusana-dusana kita yang menggali, yang berdagang di mana saja. Tapi beberapa hari lagi Ramadan akan masuk, kita menyaksikan kalau kondisi ini panjang bahwa momentum Ramadan tidak akan menjanjikan apa-apa bagi dusana-dusana kita yang menggali itu. Begitu juga dusana-dusana kita yang bekerja di sektor lain, yang tidak PNS, yang tidak ASN, sumber pendapatan mereka juga tidak jelas. Dan ini sungguh tragis apa yang kita alami bagi masyarakat Minangkabau. Karena itulah pada saat ini perlu kita menguatkan satu sama lain. Bagaimana kembali untuk memanage persoalan ini. Kita kuatkan kembali nilai-nilai kultural yang selama ini yang sudah mulai longgar karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi, di mana mungkin nilai-nilai individualisme sudah sedikit agak menguat, sehingga ikatan badunsana yang sanene, yang saparui, yang sasuku, yang sakaum, yang sasuku,
itu mulai longgar. Biasalah, sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Kan tapi kita terkenal sebagai sebuah etnis yang memiliki kepedulian yang luar biasa. Kepedulian karena kita hidup bukan hanya untuk kita. Karena filosofi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Kita hidup berkontribusi untuk kebaikan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat yang ada di sekitar kita juga. Karena itu, hanya semangat bahu-membahu, kok barek yo samo dipikua, kok ringan yo samo dijinjiang. Inilah salah satu yang akan membuat kita cepat untuk keluar dari persoalan ini. Karena itu, kita berharap bahwa kekuatan kultural yang kita miliki selama ini adalah modal kuat kita untuk bisa keluar dari kesulitan ini. Dunsana-dunsana kita yang datang dari rantau, kita tampung. Kok sulit, ya sama sulit. Kok sanang, ya sama sanang. Jangan pernah dihambat mereka untuk pulang. Tetapi mari kita carikan solusi secara bersama-sama. Apa jalan terbaik yang harus bisa kita lakukan? Pemerintah daerah sudah berupaya dengan maksimal. Nagari juga sudah berupaya dengan maksimal. Tinggal lagi kita yang saparui, yang sarumah gadang, yang sakaum, dan yang sasuku memadukan kekuatan yang kita miliki dari kaum, dari suku, dari sarumah gadang, dari sanenek, dan seterusnya. Kita yakin dan percaya, insya Allah kesulitan yang kita hadapi, Ranah Minang akan mampu melewati kondisi ini. Ranah Minang akan tetap bisa melewati gelombang demi gelombang yang datang yang begitu dahsyat. Mari kita saling bahu-membahu dari satu kampung dengan kampung yang lain, dari jorong yang satu dengan jorong yang lain, dari negari yang satu dengan negari yang lain. Udah saatnya lah kita kembali membuktikan, mengamalkan. Kalau paku kacang balimpiang, tampuruang lenggang-lenggokkan. Anak di pangku kamanakan dibimbiang, orang kampung dipetenggangkan. Jago negari dan binaso, jago adat jo ugamonya. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang terbaik, menjadi sesuatu solusi bagi kita bersama. Mari mulai kita data dunsana kita di rantau yang tidak mungkin pulang, mungkin kita kirimkan dari kampung apa yang bisa kita kirimkan. Kita mulai dari dunsana yang saparui, yang sanene, yang sarumah gadang, yang sakaum, yang sasuku, dan seterusnya itu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.